Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatma Safira dengan NIM 210603110006 dari kelas Kimia A angkatan 2021. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah asam dan basa pada mata kuliah Kimia Dasar 2. Nah, di pembahasan kali ini ada masa kuno, masa pertengahan, dan masa modern. Untuk masa kuno, itu mana didefinisikan waktu zaman dulu. Di zaman dulu itu juga ada sifat asam dan basa. Nah, untuk asam itu tergolong seperti cuka apel, lemon, anggur. Dan kalau basa itu tergolong baking soda, sabun, dan pembersih kaca. Nah, pada zaman dulu itu, orang itu ingin mengetahui, lalu mengeksplorasi apa itu asam basa, terus bahan-bahannya di sekitarnya itu akan dicicipinya. Dan kemudian akan menggolongkannya berdasarkan rasa, bentuk, tekstur, dan lainnya. Hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam, berasal dari kata Yunani oxein, yang bermutasi menjadi kata kerja Latin axer, berarti membuat asam. Untuk tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab, Jabir ibn Hayyan, yaitu mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Basa istilah awalnya yaitu memanggang, karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur. CaOH2. Ini menghasilkan NaOH dan KOH, di mana dua basa yang paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Pada abad ke-13, yaitu menemukan bahwa mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang dimana merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Nah, untuk selanjutnya yaitu masa pertengahan, di mana bahwa sifat-sifat asam dan basa dan mereaksikannya dan berbagai zat satu dengan yang lain, dan menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain dan kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambahkan. Menurut Robert Boyle, menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini memunculkan penggunaan indikator. Nah, contohnya seperti baju terkena kunyit. Nah, ketika dicuci dengan sabun, maka baju akan menjadi merah. Selanjutnya yaitu indikator basa. Nah, indikator basa ini yaitu bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa. Contohnya seperti ubi, bunga, kulit buah, dan daun yang berwarna. Untuk selanjutnya yaitu abad ke-18, Lavoisier atau Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1776, di mana menemukan gagasan bahwa senyawa luntur atau resensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamaannya. Oleh karena itu, ia menyebutnya zat oksigen seperti yang kita kenal. Dia mengira bahwa oksigen itu membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang yang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Berikutnya yaitu abad 18 oleh Davy dan Priestley. Nah, dalam ilmuwan Inggris, Humphrey Davy pada tahun 1778 sampai 1829, ia menemukan kegunaan dari nitrous oksida dengan eksperimen tersendiri. Nah, untuk tahun 1810 menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak senyawa asam lain yang tidak mengandung O2, misalnya HCl. Nah, Davy ini mengusulkan bahwa H2 ini memberikan asam. Dan sekitar waktu yang sama, Priestley juga membuat penemuan yang sama juga. Masih sama pada abad ke-18,
oleh Liebig pada tahun 1840-an oleh salah satu ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia. Memperkuat teori David dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Nah, untuk selanjutnya yaitu Arrhenius pada tahun 1859 sampai 1927. Dalam pengertian asam menurut Arrhenius yaitu zat yang menghasilkan kation hidrogen H+, yaitu bermuatan positif. Dan untuk yang basa yaitu zat yang menghasilkan anion hidroksil OH- yang bermuatan negatif. Dalam Arrhenius ini juga asam dan basa bereaksi dalam reaksi neutralisasi dan membentuk air H2O. Nah, maksudnya yaitu H+ bereaksi dengan OH- itu membentuk H2O, itu karena menurut Arrhenius, asam dan basa adalah kumpulan kation dan anion yang dapat bereaksi dan membentuk H2O atau air. Nah, pada tahun 1884, Arrhenius ini dibilang melakukan tindakan bid'ah ilmiah. Dan pada tahun 1903, Arrhenius ini terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Selanjutnya yaitu Bronsted dan Lowry. Setelah apa yang telah disampaikan oleh Arrhenius, ada suatu yang kekurangan dicermati oleh peneliti-peneliti berikutnya. Ternyata dijumpai ada senyawa yang tidak selalu sebagai asam, terkadang bersifat asam ataupun basa. Itu pun tergantung siapa dia yang akan direaksikan. Nah, dan seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicolaus Bronsted ini terinspirasi oleh karya Arrhenius. Dan secara independen, seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry yang memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Nah, contohnya di sini ada HCl ditambah NH3 akan membentuk Cl- ditambah plus NH4 plus. Nah, di sini HCl menjadi Cl. Jadi hanya ini melepaskan. Lah, berarti itu namanya asam. Lalu untuk NH3 akan membantu NH4 plus ini berarti dia menerima H. Berarti ini sama dengan basa. Ini adalah asam dan basa konjugasi. Yang kedua yaitu H2SO4 ditambah H2O menjadi HSO4- ditambah H3O-. H3O+. Nah, di sini kan ada H2SO4 menjadi HSO4. Ini melepaskan H. Lalu untuk yang H2O menjadi H3O+, ini berarti dia menerima H. Berarti yang melepaskan ini asam dan yang menerima ini adalah basa. Untuk yang ketiga, NO3 plus ditambah CH3OH akan membentuk NO3- ditambah CH3OH2 plus. Nah, di sini ada HNO3 menjadi NO3 berarti HNO3 ini melepaskan H. Berarti itu sama dengan asam. Lalu untuk yang CH3OH menjadi CH3OH2 plus ini menerima H, berarti basa. Nah, untuk selanjutnya itu masa modern, yaitu oleh Gilbert Newton Lewis. Dalam ilmuwan kimia Amerika, teori ini menyempurnakan teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry. Dalam asah
dalam asam diartikan bahwa zat yang memberikan proton atau protonasi ke air. Lalu yang basa itu adalah zat dalam air yang menerima proton. Nah, dalam model Lewis, asam yaitu zat yang memiliki kulit elektron valensi yang lengkap sehingga dapat menerima PEB atau pasangan elektron bebas, yaitu penerima atau aseptor pasangan elektron bebas. Lalu yang basa itu adalah zat yang memiliki pasangan elektron bebas yang dapat didonorkan. Maksudnya yaitu donor pasangan elektron bebas. Nah, ini adalah contoh. Na+ ditambah OH- ditambah HCl menjadi H2O ditambah Na ditambah Cl-. Nah, kita lihat pada atom OH ini kan O-nya kan ada 3 pasangan elektron bebas. Nah, kita reaksikan pada HCl. Sepasang elektron bebas pada bagian ininya. Lah, akan didonorkan pada atom H. Atom H. Hasilnya ketika didonorkan akan membentuk H2O. H2O. Dan ketika dia mendonorkan pasangan elektron bebasnya, itu berarti kita sebut basa Lewis. Nah, sementara untuk HCl-nya, itu kan Cl-nya kan memiliki 3 pasangan elektron bebas. Ini salah ya, maaf. Sebenarnya ini 3 pasangan elektron bebas. Nah, di produknya ini ada 4. Berarti dari HCl untuk membentuk ke Cl, berarti ia itu menerima pasangan elektron bebas. Jadi ini dikategorikan asam Lewis. Nah, terima kasih. Itu dari penjelasan saya tentang sejarah asam dan basa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.